Kalau kita boleh mengambil salah satu karakter dalam manusia, yang mana karakter ini tidak berbicara agama, ya lintas agama. Di mana siapapun memiliki karakter atau salah satu dari kelima karakter ini, dia mulia di mata Allah SWT. Imam Muhammad Al-Baqir salamullah alaih pernah menyampaikan bahwa di salah satu peperangan antara Nabi dengan orang-orang musyrik, tertangkaplah sebagian dari orang musyrikin. Sebagian besar dari mereka dihakimi hukuman mati, dihukumi hukuman mati. Ada satu orang, kata Rasul, panggil ia menghadap kepadaku. Si musyrik bertanya kepada sang Nabi, mengapa Anda tidak membunuhku? Rasul bersabda, Jibril mengabarkan kepadaku dari Tuhanku bahwa pada dirimu terdapat 5 kriteria. Ada 5 sifat darimu, yang karena 5 sifat itu Allah senang kepadamu. Dan Allah melarangku untuk membunuh. Yang pertama adalah bagaimana ia dengan saudaranya, dengan kawannya. Ia sangat perhatian terhadap tali persaudaraan. Ia anggap penting ukhuwah, bahwa persatuan itu sangat-sangat penting sekali. Di pertemuan kita yang sebelumnya, saya pernah sampaikan bahwa kunci kemenangan kaum muslimin di mata Imam Ali Khamenei terletak pada ukhuwah mereka, persatuan mereka. Di mana tali pengikat ukhuwah mereka adalah ajaran suci Islam dan hablullah. Hablullah dalam arti Al-Quran dan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Dan musuh bersama kita adalah siapapun mereka, apapun agamanya, yang gerakannya, statementnya, sepak terjangnya merugikan ukhuwah. Baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah insaniyah. Momen-momen pun dibahas oleh beliau. Semua itu. Nah, ketika ada orang yang punya perhatian terhadap perkawanan, persaudaraan, maka ada nilai kebaikan dalam diri orang tersebut. Artinya sadar atau tidak sadar, dia ingin membangun sebuah ikatan yang erat, sebuah kekuatan yang tidak mudah ditembus oleh siapapun. Apapun agamanya, apapun statusnya, siapapun dia. Dan ini ada pada diri kamu. Yang kedua, bahwa kamu itu dermawan. Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah jawadun karim. Dan sifat ini ada pada dirimu. Siapapun yang dermawan. Keluarga Hatib At-Tai yang kala itu menyerang Rasulullah SAW, diaman oleh Rasul, diselamatkan oleh Rasul. Karena Rasul melihat kedermawanan kakeknya atau keluarga dari orang tersebut, yaitu Hatim At-Tai. Bahkan Rasul bersabda, mengatakan, "Lau kana musliman," jika Hatim itu muslim, latarhamna alaih. Niscaya belas kasihan, doa dan sebagainya akan dipanjatkan oleh Rasul untuk Hatim At-Tai. Tapi yang jelas ini adalah karakter kemuliaan. Adapun ia telah tiada sebelum masa era keislaman apapun, ada kebaikan tersendiri. Allah yang tahu bagaimana cara membalasnya. Tapi di antara balasan yang diberikan adalah bagi keturunan Hatim At-Tai pun, bahkan darahnya pun diamankan oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka masuk dalam barisan musyrikin. Kedermawanan karena ada pada dirimu, maka aku diperintahkan untuk menyelamatkanmu. Yang ketiga, keberanian. Keberanian bukan milik agama tertentu. Siapa yang punya sifat ini, maka ia mulia. Akan lebih mulia lagi manakala ia tahu persis landasannya apa, tujuannya apa, untuk apa ia luapkan keberaniannya, di jalan apa ia keluarkan, tunjukkan keberaniannya. Ini akan menjadi perbedaan nilai antara siapapun dengan keberaniannya dengan orang yang tahu persis apa alasannya dan apa tujuannya. Kamu ada keberanian. Yang keempat, ini perlu diperhatikan ikhwan akhwat sekalian, ini banyak sekali terjadi pada kita semuanya. Bersikap baik terhadap keluarga, terhadap anak istri kita, keluarga kita. Berikan perhatian yang baik. Bahwa mereka adalah amanat Allah kepada kita. Ujian Allah kepada kita. Baik atau tidak baiknya mereka, perhatian atau tidaknya mereka tentang ajaran agamanya, itu sangat-sangat berkaitan dengan kita. Ketika mereka di bawah arahan kita, maka jangan sampai kita abai terhadap mereka.
Jangan sampai abai terhadap mereka. Jangan sampai ketika nanti di akhirat semua amalan baik kita dibacakan, lalu yang mengganjal kita adalah keluarga kita. Mereka mengatakan, ya Rabb, aku begini karena dia. Ya Rabb, aku tidak mengenalmu dengan baik karena dia. Aku tidak mengenal baik siapa nabimu karena dia. Aku tidak tahu ajaranmu dengan baik karena dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang ini, informasi yang diberikan kepada Rasul, meski ia kafir, ia baik kepada keluarganya. Dan inti dari materi saya malam ini adalah yang kelima. Al-ghiratus syadidatu ala haramik. Pada dirimu ada kecemburuan yang luar biasa terhadap orang-orang yang engkau anggap mulia. Terhadap siapa yang engkau anggap suci, engkau muliakan. Kenapa menjadi sangat penting sekali ini? Bahwa Imam Ja'far pernah bersabda, Innallaha ghayurun yuhibbul ghayur. Allah itu paling pencemburu dan sangat cinta, suka kepada orang yang pencemburu. Allah akan marah kepada siapapun yang mengganggu kekasihnya, yang ia cintai. Allah akan marah ketika kitab sucinya dilecehkan. Allah akan marah ketika ajarannya dilecehkan. Allah akan marah ketika nabinya dilecehkan. Allah akan marah manakala kekasihnya diabaikan hak-hak mereka. Karena mereka semua adalah huramillah. Huramillah. Mereka adalah tempat-tempat yang dipandang suci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah objek-objek yang harus diletakkan di atas kepala. Karena itu, yang memiliki sifat kecemburuan mulia. Setidaknya Allah memandang itu mulia. Meskipun kecemburuan ini ada level-levelnya. Level terendah adalah kecemburuan seseorang terhadap pasangannya. Siapapun akan menganggap ini hal yang wajar. Tapi di level paling puncak adalah kecemburuan terhadap agamanya.